Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Macan Gunung Sumbing, bagian 2. Malam mulai menyelimuti seluruh desa Weru. Bulan bersinar penuh. Namun awan hitam yang menggantung lebat di langit telah menghalangi cahaya bulan untuk menerangi Mayapada ini. Angin bertiup sedikit keras membawa hawa dingin yang menggigilkan. Desa Weru sudah tenggelam terselimut kabut yang semakin menebal. Tak terlihat ada orang di luar rumah, kecuali dua laki-laki yang tengah duduk di beranda. Mereka adalah Eyang Ganjur bersama cucunya yang bernama Paman Waku. Laki-laki berusia 50 tahun itu baru saja tertimpa musibah di saat dirinya sedang melaksanakan tugas ke Bukit Opak membawa pesan kakeknya ini. Walaupun tidak muda lagi, namun masih terlihat gagah dan tegap. Rambutnya memang mulai berwarna dua. Sedangkan Eyang Ganjur sudah demikian lanjut. Usianya mungkin sudah mencapai 90 tahun lebih. Tapi laki-laki tua itu masih tetap terlihat gagah meskipun tubuhnya kurus tertutup jubah panjang berwarna putih bersih. Rasanya aku tidak pernah punya musuh selama 20 tahun ini, Eyang. Tapi mengapa ada orang yang begitu tega membantai keluargaku? Desah Paman Waku lirih. Mungkin saja salah seorang lawanmu dulu yang masih menyimpan dendam, Waku, ujar Eyang Ganjur lembut. Ya, mungkin juga. Tapi siapa? Memang terlalu mudah untuk menuduh si pelaku, tapi sukar untuk membuktikannya. Masa mudamu kau habiskan dalam dunia persilatan. Tak sedikit orang yang menyimpan dendam di hatinya. Kau tidak akan mampu mengingatnya satu persatu, kata Eyang Ganjur bijaksana. Lalu, apa yang harus kulakukan, Eyang? Tanya Paman Waku meminta pendapat. Diam, sahut Eyang Ganjur mantap. Diam. Paman Waku terkejut juga mendengar jawaban itu. Ditatapnya dalam-dalam laki-laki tua yang duduk di seberang meja bundar beralaskan batu pualam putih itu. Sedangkan yang ditatap hanya diam saja. Pandangannya malah lurus ke depan. Dagunya ditopangkan ke punggung tangan yang menggenggam tongkat berkepala ular. Apa yang akan kau lakukan, Waku? Mencari pembunuh keluargamu. Mengumbar amarah dan dendam buta tanpa petunjuk sedikit pun. Kau sudah tidak muda lagi, Waku. Sadarilah keadaan dirimu sendiri, lembut namun terdengar tegas kata-kata Eyang Ganjur. Paman Waku hanya diam saja. Dia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukannya sekarang ini. Sampai saat ini memang belum jelas siapa pembunuh keluarganya. Meskipun siang tadi Ki Gedak dan Argayuda sudah menceritakan secara jelas, tapi masih belum bisa diyakini kalau yang melakukan semua itu adalah si Macan Gunung Sumbing. Paman Waku memang pernah bentrok dengan seorang tokoh yang berjuluk Macan Gunung Sumbing. Tokoh itu memang berhasil dikalahkannya. Pertarungan waktu itu memang cukup adil dan disaksikan Eyang Ganjur, kakeknya sendiri yang kini menjadi ketua sebuah padepokan di Bukit Opak. Bahkan istrinya yang saat itu baru dinikahinya ikut menyaksikan, ditambah beberapa tokoh lain yang sulit untuk diingat lagi. Permasalahannya sangat sepele. Waktu itu Paman Waku menikahi seorang gadis yang juga diinginkan Macan Gunung Sumbing. Macan Gunung Sumbing tidak rela, dan mengajak bertarung sampai salah satu ada yang mati. Tapi Paman Waku tidak berusaha menewaskannya, meskipun saat itu Macan Gunung Sumbing sudah pasrah saat dikalahkan. Paman Waku membiarkannya pergi, hingga sampai sekarang tidak pernah terdengar lagi beritanya. Dan baru kali ini didengarnya nama Macan Gunung Sumbing disebut, malah kebetulan pula bersamaan dengan terjadinya musibah besar ini. Benarkah yang dilihat Argayuda saat terjadinya pembantaian malam itu? Pertanyaan ini yang selalu mengganggu benak Paman Waku. Mungkin yang dikatakan Argayuda benar, Eyang. Rasanya tidak ada lagi yang. Ucapan Paman Waku terputus. Mustahil. Sentak Eyang Ganjur cepat. Macan Gunung Sumbing tidak memelihara seekor harimau. Itu hanya sekedar julukan saja. Tidak ingatkan kau sewaktu bertarung dengannya? Tidak akan kulupakan, Eyang. Nah, apa mungkin Macan Gunung Sumbing memiliki seekor harimau? Bodoh sekali kalau kau termakan omongan bocah kemarin sore itu.
Agak keras suara Eyang Ganjur. Mungkin hal itu tidak akan kupikirkan kalau saja tidak ada peristiwa serupa sebulan lalu di desa Ilir, Eyang. Aku kenal betul dengan keluarga yang terbantai abis tanpa sisa itu. Mereka adalah teman-teman baikku, yang juga pernah berurusan dengan si macan Gunung Sumbing. Demikian pula peristiwa pembantaian yang hampir sama di Gunung Anjar, di Kampung Bulam dan di tempat-tempat lain. Pembantaian satu keluarga. Bahkan sanak familinya pun ikut terbantai dengan cara mengerikan. Dari semua itu macan Gunung Sumbing selalu disebut-sebut sebagai pelakunya, meskipun sampai saat ini belum terbukti sama sekali, ujar Paman Waku panjang lebar. Eyang Ganjur terdiam. Memang benar apa yang dikatakan cucunya barusan. Semua peristiwa itu hampir serupa bentuknya. Brutal dan mengerikan. Dan yang terpenting, korbannya adalah anggota keluarga yang pernah punya urusan dengan si macan Gunung Sumbing. Kini satu keluarga telah terbantai. Apakah peristiwa-peristiwa itu akan terulang kembali? Kalau memang benar, tidak sedikit yang akan menjadi korban. Masalahnya, hampir semua penduduk desa Weru ini bertalian darah. Aku akan mengirim utusan ke Bukit Opak secepatnya, Eyang, kata Paman Waku. Untuk apa? Tanya Eyang Ganjur. Mengabarkan hal ini pada Kakang Bakor. Mereka semua harus waspada sebelum telanjur, Eyang. Belum perlu, Waku. Kita belum bisa mengambil kesimpulan secepat itu. Meskipun Eyang tidak setuju, aku tetap akan memberitahu seluruh sanak keluarga agar waspada. Aku yakin persoalan ini bukan persoalan sepele, Eyang. Ini menyangkut nyawa orang banyak, tegas kata-kata Paman Waku. Pikirkan dulu, Waku, saran Eyang Ganjur. Sudah. Sahut Paman Waku mantap. Hah. Eyang Ganjur menarik napas panjang. Malam terus merayap semakin larut. Udara pun semakin dingin menusuk kulit. Di dalam sebuah kamar berdinding bilik bambu, terlihat sepasang insan tengah meregup kenikmatan. Tak ada yang terdengar selain dengus napas memburu disertai erangan lirih mengusik telinga. Mereka adalah pasangan muda yang baru melangsungkan pernikahan beberapa hari. Oh, Kakang. Terdengar pekikan lirih tertahan. Ah. Disusul satu desahan panjang. Satu tubuh menggelimpang ke samping bermandikan keringat yang mengucur deras, berkilat tertimpa cahaya pelita yang menempel di dinding. Sebuah kepala dengan rambut terurai kusut menyembul terangkat naik. Terdengar bunyi suara gemerisik dari kain yang dililitkan ke tubuh ramping berkulit kuning langsat. Mau kemana? Sapa laki-laki muda yang masih menggeletak bersimbah keringat. Tangannya menjulur memeluk pinggang istrinya. Ambil air, sahut wanita itu seraya mengecup pipi suaminya. Jangan lama-lama, di luar gelap. Hei. Wanita itu beranjak turun dari pembaringan. Terdengar bunyi bergerik. Sebentar wanita itu menoleh dan memberikan senyum menawan, kemudian jalan melenggang. Tubuhnya hanya dililit selembar kain. Dia melangkah keluar dari kamar, dan terus melintasi satu ruangan. Tangannya yang kecil dan halus, mengangkat palang pintu. Dibukanya pintu itu perlahan-lahan, namun masih juga terdengar suara bergerit. Angin malam yang dingin langsung menerpa kulit wajahnya. Wanita itu membungkuk mengambil tempayan air dari tanah liat. Dan pada saat berdiri tegak, wanita itu memekik kaget agak tertahan. Seketika wajahnya pucat pasi, dan matanya membeliak lebar. Tubuhnya bergetar hebat, sehingga tempayan itu jatuh dan pecah di ujung kakinya. Belum lagi wanita itu bisa bersuara, mendadak satu bayangan besar berkelebat disertai auman keras menggetarkan. Aum! Satu jeritan melengking terdengar. Tubuh wanita itu terguling ke lantai. Hanya sesaat jeritan melengking itu terdengar, kemudian tidak terdengar lagi suara dari bibir wanita itu. Senah. Jeritan melengking itu membuat laki-laki yang berada di dalam kamar kontan memburu keluar. Betapa terkesiap hatinya begitu melihat pemandangan yang mengerikan sekali. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya pucat pasi seketika. Tapi segera disambarnya golok yang menggantung di dinding di sampingnya. Sret. Baru saja dicabut goloknya,
Mendadak satu bayangan berkelebat cepat mengarah padanya. Sejenak dia terkesiap, dan buru-buru melompat ke samping sambil menjatuhkan tubuhnya bergulingan di lantai. Tapi mendadak saja bayangan itu berbalik dan langsung menerjangnya demikian kuat. Ah! Laki-laki muda itu memekik tertahan. Dan belum lagi menyadari apa yang terjadi, tiba-tiba terasa ada beberapa tusukan benda kecil mengoyak dadanya. Itu pun masih disusul suatu hentakan keras pada kepalanya ke lantai. Ah! Laki-laki itu menjerit melengking tinggi. Jeritan yang begitu keras menyayat, membelah keheningan malam yang dingin ini. Sesaat kemudian keadaan menjadi sunyi sepi kembali, namun masih tampak dua bayangan berkelebat cepat keluar dari bagian belakang rumah itu. Mereka meninggalkan dua sosok tubuh yang koyak tak berbentuk lagi. Kepala laki-laki muda itu hancur. Leher dan dadanya berlubang besar. Sedangkan yang wanita lebih mengerikan lagi. Sebagian besar tubuhnya hilang. Yang ada tinggal kepala, sebagian dada, sebelah tangan, dan potongan perut yang tercecer. Darah menggenangi lantai. Grawuh. Terdengar raungan panjang yang semakin lama semakin mengecil, lalu hilang sama sekali. Sementara malam terus merambat semakin larut. Tak ada seorang pun yang menyaksikan peristiwa mengerikan itu. Memang begitu cepat terjadi, dan sukar sekali dipahami. Biadab. Geram Paman Waku menyaksikan dua mayat dalam keadaan mengerikan di dalam rumah. Paman Waku tidak sanggup lagi melihat, dan langsung melangkah keluar. Wajahnya merah padam menahan geram. Betapa tidak. Wanita yang tewas bersama suaminya itu adalah keponakannya yang baru beberapa hari melangsungkan pernikahan. Rumah yang kecil dengan halaman tidak seberapa besar itu kini dipadati penduduk yang berdatangan ingin melihat. Semua orang yang melihat pasti akan mendesis kengerian. Hanya murid-murid Eyang Ganjur yang mampu bertahan lama. Itu pun terpaksa karena mendapat perintah gurunya untuk mengurus mayat-mayat itu. Sementara Paman Waku sendiri tidak sanggup lagi menyaksikannya. Eyang Ganjur yang semula berada di dalam mengawasi muridnya yang berjumlah 4 orang, melangkah keluar begitu melihat cucunya keluar dengan wajah merah padam menahan geram. Waku. Panggil Eyang Ganjur begitu berada di samping cucunya. Eyang masih juga berdiam diri. Dengus Paman Waku langsung menyela. Tahan amarahmu, Waku. Bisa kurasakan apa yang kau rasakan sekarang. Kau pikir aku? Eyang Ganjur mendesah panjang seraya mengangkat kepalanya sedikit ke atas. Hah? Tidak seharusnya aku kasar padamu, Waku. Maafkan aku, Eyang. Aku terbawa kata hatiku, ucap Paman Waku perlahan. Ah, sudahlah. Kakek dan cucu itu terdiam. Saat itu Ki Gedak dan Argayuda muncul dan langsung menghampiri. Mereka baru saja keluar dari dalam rumah duka. Eyang Ganjur menoleh pada kedua orang itu. Sesaat mereka hanya berdiam diri saja dengan sinar mata yang sulit diartikan. Eyang, bukannya aku hendak menambah keruh suasana. Tapi sejak tadi ku perhatikan ada 3 orang yang... Di mana? Sentak Paman Waku langsung memotong ucapan Argayuda. Mereka sendiri-sendiri. Yang 2 orang memang sudah tidak terlihat. Tapi yang seorang masih ada di bawah pohon kenanga. Itu, di samping kuda hitamnya, sahut Argayuda menunjuk dengan ekor matanya. Paman Waku dan Eyang Ganjur langsung mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk Argayuda. Di bawah pohon kenanga memang terlihat seorang pemuda berwajah tampan memakai baju rompi putih. Sebilah gagang pedang berbentuk kepala burung, tersembul dari balik punggungnya. Seekor kuda tegap berwarna hitam pekat tengah merumput di sampingnya. Waku. Eyang Ganjur menangkap tangan cucunya yang hendak melangkah menghampiri pemuda itu. Paman Waku menatap kakeknya tajam. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Eyang Ganjur. Hanya ingin bertanya saja, Eyang, sahut Paman Waku. Hatimu sedang panas. Biar aku saja, ujar Eyang Ganjur. Semula Paman Waku akan membantah, tapi Eyang Ganjur sudah melangkah begitu melepaskan cekalannya. Ki Gedak menghampiri Paman Waku dan berdiri di samping kanannya.
Mereka memperhatikan Eyang Ganjur yang menghampiri pemuda berbaju rompi putih itu. Eyang Ganjur memberi salam ramah begitu sampai di depan pemuda itu, yang kemudian langsung disambut ramah pula. Sejenak Eyang Ganjur memperhatikan pemuda itu dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. "Maaf, boleh aku tahu siapa Kisanak ini?" tanya Eyang Ganjur ramah. "Apakah kehadiranku mengganggu, Eyang?" Pemuda itu malah balik bertanya. Dia langsung memanggil Eyang karena melihat laki-laki itu usianya sudah lanjut dan memakai jubah putih bagai seorang pertapa. "Oh, bukan begitu maksudku. Hanya saja, aku harus tahu setiap orang asing yang berada di desa ini," sahut Eyang Ganjur. "Namaku Rangga. Aku memang sedang singgah di sini dalam perjalananku," jelas pemuda itu memperkenalkan diri. "Kau seorang pengembara?" tanya Eyang Ganjur lagi. "Benar, Eyang." Begini Kisanak. Bukannya aku tidak suka akan kehadiranmu di sini. Tapi demi kebaikanmu, sebaiknya segeralah pergi setelah istirahatmu selesai." Lembut dan sopan kata-kata Eyang Ganjur, namun bernada tegas penuh kewibawaan. "Oh, kenapa?" tanya Rangga agak terkejut juga. "Sayang sekali tidak bisa kujelaskan. Yang jelas, terlalu berbahaya bagimu berada di sini terlalu lama. Bukan hanya dirimu, tapi juga bagi semua orang asing. Desa ini terpaksa kututup dari kunjungan orang luar. Kuharap kau bisa memakluminya, Kisanak," kata Eyang Ganjur tetap ramah. "Baiklah, aku akan pergi sekarang," kata Rangga mengalah. "Aku ucapkan terima kasih atas pengertianmu, Kisanak," ucap Eyang Ganjur. "Tidak mengapa, Eyang. Aku bisa mengerti." Rangga berbalik dan melangkah pergi seraya menuntun kudanya. Eyang Ganjur masih berdiri memandang kepergian pemuda yang lebih dikenal berjuluk pendekar Raja Wali Sakti itu. Eyang Ganjur masih menatap kepergian Rangga, sehingga tidak menyadari kalau Paman Waku, Ki Gedak, dan Argayuda sudah berdiri di sampingnya. Laki-laki tua itu menarik napas panjang setelah mengetahui kehadiran ketiga orang itu. "Apa yang Eyang katakan padanya?" tanya Paman Waku seraya menatap punggung Rangga yang semakin jauh berjalan. "Hanya meminta pengertiannya," sahut Eyang Ganjur tanpa berpaling. Pemuda yang sopan. Eyang tidak menanyakan maksud kedatangannya ke sini. Desak Paman Waku. "Dia hanya singgah sebentar." Sudahlah, Waku. Tidak pantas mencurigai orang yang begitu sopan dan bersedia mengerti tanpa harus dijelaskan lebih banyak. "Eyang, sejak kemarin dia ada di sini," celetuk Argayuda. "Argayuda," sentak Ki Gedak. Tapi Paman Waku sudah menanggapinya dengan serius. "Menginap di mana dia, Argayuda?" tanya Paman Waku. "Aku tidak tahu. Tapi, dia selalu muncul setiap ada korban jatuh," sahut Argayuda tidak menghiraukan delikan mata Ki Gedak. "Bahkan juga muncul di kuburan, menatap rumah Paman, dan menanyakan." "Argayuda," sentak Ki Gedak memotong ucapan pemuda itu. "Jangan tanggapi kata-kata cucuku, Paman Waku." Argayuda sendiri sedang tegang, sambung Ki Gedak melihat tatapan tajam Paman Waku. Paman Waku semakin tajam menatap laki-laki setengah baya itu. Sedangkan Argayuda jadi kikuk. Argayuda tidak menolak ketika Ki Gedak menariknya dan membawanya pergi. Sedangkan Paman Waku kelihatan tidak puas terhadap sikap Ki Gedak. "Keterlaluan kau, Argayuda," rungut Ki Gedak setelah cukup jauh. "Aku mengatakan yang sebenarnya, Ki," bela Argayuda. "Itu namanya membuat keruh suasana. Berapa kali kukatakan, jangan banyak bicara di depan Paman Waku. Kalau terjadi apa-apa, kau bersedia bertanggung jawab. Bisa-bisa malah kau sendiri yang dicurigai kalau ternyata pemuda itu tidak bersalah." Dengus Ki Gedak menggerutu menyesali kecerobohan cucunya itu. "Tapi, Ki, sudah," bentak Ki Gedak. Argayuda langsung diam. Mereka terus melangkah pergi tanpa bicara lagi. Ki Gedak benar-benar menyesali kelancangan cucunya ini. Dia tahu persis watak Paman Waku yang mudah bangkit amarahnya. Terlebih lagi, pada saat-saat seperti ini. Argayuda memang masih terlalu muda dan tidak bisa berpikir panjang.
Darah muda yang selalu menuruti kata hati tanpa mengenal kompromi. Bersambung ke Macan Gunung Sumbing bagian 3. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.